Baik, jumpa lagi bersama saya Haris Gunawan STMT dalam kelanjutan ya dalam mata kuliah pembangkit listrik tenaga fosil. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana energi outlook Indonesia ini di seri lanjutan ini. Baik, strategi pemanfaatan batubara diproyeksikan memanfaatkan batubara itu sesuai skenario NZ, di mana strategi hulu menurunkan produksi mengikuti kebutuhan batubara (PLTU) dan penggunaan bahan bakar nabati B20 dan B30 sebagai pengganti BBM. Reklamasi lahan bekas tambang. Nah, di hilirnya ada konfring biomasa, teknologi batubara bersih, CCS, CCUS, dan IGCC pada PLTU dan industri PTN batubara secara standarisasi. Dan ada Green Strategy Energy, di mana Green Strategy Energy itu mempunyai visi terwujudnya bauran energi nasional berdasarkan prinsip keadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan guna terciptanya ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan energi yang berpedoman pada haluan ideologi Pancasila. Nah, kemudian ada misinya yaitu sebagai tertuang dalam Renstra DEN. Dan kemudian tantangannya itu adalah demand energi meningkat dengan kapasitas pasokan energi terbatas, produksi minyak mentah turun, impor crude dan BBM jenis gasoline meningkat. Ya, program atau strateginya mempercepat pemanfaatan pembangkit IBT sebesar 38 gigawatt tahun 2035, yaitu PLTS dan IBT lainnya. Meningkatkan produksi minyak mentah 1 juta BOPD dan akuisisi lapangan minyak luar negeri untuk kebutuhan kilang. Menyediakan energi berbasis gas untuk kawasan industri dan transportasi seperti BBG, meningkatkan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Ya, ini sebagiannya, sampai mendorong efisiensi konservasi energi serta inovasi dibanding energi seperti hidrogen, NH3 dan CCUS. Ini skenario transisi menuju NZN 2060, di mana sasarannya itu mewujudkan ketahanan energi dan tangguh karbonisasi untuk mencapai NZN pada 2060 dengan tetap menjaga keamanan pasokan dan keterjangkauan harga energi. Strateginya mulai dari mengendalikan pertumbuhan penduduk untuk meminimumkan konsumsi energi dalam jangka panjang sampai penyediaan energi yang optimal dari segi biaya dan emisi karbon. Ini total supply dan bauran energi primer, di mana skenario-nya itu ada batubara, minyak bumi, natural gas, dan EBT. Di mana energi primer tahun 2060 itu diproyeksikan tumbuh sekitar 4 kali dibandingkan tahun 2019. Ya. Sampai pangsa minyak 5%, trennya menurun hingga 2060 masih digunakan untuk kendaraan ICE yang masih beroperasi. Kemudian ada skenario yang kedua, di mana total supply dan bauran energi primer tahun 2060 tumbuh 4,7 kali lipat dibanding tahun 2019, sehingga pangsa minyak bumi ya sama tadi 5%, trennya menurun hingga 2060 masih digunakan untuk kendaraan ICE dan masih beroperasi. Peta jalan transisi energi mulai dari supply ya 2021 sampai 2025 itu tingkat emisi 758 juta ton CO2e ya, sampai nanti 2051 dan 2060 tingkat emisi 129 sampai 130 juta ton CO2e. Baik, strategi pelaksanaan transisi energinya itu ada energi fosil ya, kemudian ada energi terbarukan, di mana energi fosil itu teknologi bersih, CCU, CCUS, net carbon sink, percepatan pengembangan IBT, kendaraan listrik baterai hidrogen ya, smart grid, smart energy, konservasi energi. Kemudian menghasilkan ketahanan energi, kemandirian energi, pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim. Ya, sekarang sistem energi berbasis fosil. Ini ada contohnya transportasi. Ya, ada pesawat, ada truk dan
kapal. Itu ada fase dekarbonisasi, fase desentralisasi, dan fase digitalisasi. Itu terdiri dari transformasi energi ya ke depan sistem energi berbasis listrik. Ya. Baik. Ini ada pengelolaan energi ya, pemanfaatan batu bara, grand strategi energi nasional, kemudian transisi energi ya, memberikan di mana KEN tadi, kebijakan energi nasional, memberikan arah untuk pengelolaan energi yang pelaksanaannya dijabarkan dalam Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN dan sebagai rujukan dalam penyusunan Rencana Umum Energi Daerah. Pemanfaatan batu bara diutamakan untuk lebih memenuhi kebutuhan energi dalam negeri dan bahan baku dalam negeri, meningkatkan realisasi demo batu bara sejak tahun 2015, diikuti dengan peningkatan produksi dan ekspor untuk memenuhi permintaan batu bara global. Seiring menurunnya volume perdagangan batu bara global dan investasi di industri batu bara, pengembangan dan pemanfaatan batu bara Indonesia diarahkan untuk meningkatkan ketahanan energi nasional dan optimalisasi pemanfaatan batu bara di dalam energi dengan penerapan teknologi ramah lingkungan. Sedangkan Green Strategi Energi Nasional atau GSEN bertujuan untuk mewujudkan bauran energi nasional berdasarkan prinsip keadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan guna terciptanya ketahanan kemandirian dan kedaulatan energi sebagai solusi berbagai tantangan keenergian ke depan. Terdapat 14 program strategi pada GSEN. Peta jalan transisi energi bertujuan untuk memberikan masukan dalam pembauran KEN dan RUEN untuk keselarasan dengan strategi dan arah kebijakan perubahan iklim. Diperkirakan porsi batu bara dalam bauran energi primer sekitar 21% pada tahun 2060, menurun menjadi 36-37% pada tahun 2025. Baik, terima kasih saja untuk penjelasan dari saya dalam dalam menyampaikan energi outlook Indonesia. Lanjutan ya. Nanti akan dilanjutkan lagi dengan penjelasan-penjelasan yang lebih detail lagi. Oke, di mana tadi perjalanan transisi energi ini mulai dari supply tahun 2021 sampai 2025 ya. Kemudian 2026 sampai 2030 target tingkat emisi 947 sampai 971 juta ton CO2e. Kemudian tingkat emisi di tahun 2031 sampai 2035 dengan supply tingkat emisi 1.055 sampai 1.229 juta ton CO2e. Ya. Kemudian 2035 ada tingkat emisi 891 sampai 1.080 juta ton CO2. Nah, kemudian di tahun 2041 sampai 2050 tingkat emisi 700 sampai 784 juta ton CO2e dan target yang akan dicapai pada tahun 2051 sampai 2060 itu 129 sampai 130 juta ton. Baik. Demikian saja penjelasan dari saya. Ya. Nanti akan ada tugas yang saya berikan tentang outlook Indonesia, energi outlook Indonesia dengan strategi pemanfaatan batu bara, kemudian